Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba ya sama-sama membahas ya belajar terkait tentang uji potensi antibiotik atau dikenal juga dengan istilah uji penetapan antibiotik ya. Oke, yuk kita lihat seperti apa. Nah, sebelum masuk ke uji penetapan antibiotik, di sini ada definisi antibiotik. Ya, jadi antibiotik itu apa? Ini antibiotik itu merupakan bahan kimia atau senyawa kimia yang dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme. Ini di garis bawah ya, atau diberi tanda merah. Jadi ini bahan kimianya harus dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme ya. Kemudian yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lainnya ya. Jadi yang diwarnai biru itu fungsinya ya. Oke, jadi antibiotik itu sekali lagi bahan kimia yang ini ditandain merah dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Nah, itu yang disebut dengan antibiotik ya. Nah, antibiotik itu ada beberapa penggolongan ya, ada beberapa macam penggolongan. Salah satunya ini berdasarkan spektrum ya. Jadi antibiotik berdasarkan spektrum itu ada dua di sini ya. Yang pertama itu disebut dengan broad spectrum. Nah, yang kedua itu disebut dengan narrow spectrum ya. Broad spectrum atau istilah bahasa Indonesianya spektrum luas ya, ada kata luas di sini ya. Apa artinya luas di situ ya? Jadi ini antibiotik yang dapat membunuh bakteri gram negatif dan gram positif. Jadi disebut luas itu dia kerjanya bisa menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri gram negatif atau gram positif. Keduanya, bisa keduanya, dan bukan atau ya, dan gram positif. Ya, itu disebut dengan broad spectrum. Baik itu gram negatif dan gram positif itu bisa diatasi oleh antibiotik yang namanya spektrum luas ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya ada istilah narrow spectrum ya. Nah, narrow itu artinya ya sebagian lah ya, seperti itulah istilahnya. Nah, narrow spectrum atau yang tadi sebagian itu antibiotik yang hanya dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif saja atau gram positif saja. Jadi ini salah satu golongan ya. Jadi salah satu golongannya bakteri gram negatif saja atau bakteri gram positif saja. Itu disebut dengan narrow spectrum ya. Jadi kalau luas sekali lagi itu ya keduanya, baik itu gram positif dan gram negatif. Kalau narrow itu salah satu ya, gram negatif atau gram positif. Oke. Tapi di sini dikasih catatan. Jadi beberapa jenis antibiotik dapat memiliki spektrum yang ekstrim terbatas ya, hanya pada satu atau beberapa strain bakteri saja. Jadi ada antibiotik yang spesifik ya. Jadi spesifik hanya untuk strain tertentu atau satu jenis bakteri saja. Ada ya, seperti itu. Jadi memiliki spektrum yang ekstrim disebutnya. Oke, ya ini terkait tentang spektrum antibiotik. Nah, kalau kita membahas bicara terkait tentang antibiotik, di sini ada istilah MIC ya, atau kepanjangannya minimum inhibitory concentration, minimum inhibitory concentration, atau bahasa Indonesianya KHM, konsentrasi hambat minimum. Apa itu MIC atau KHM ini ya? Jadi MIC atau KHM ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemampuan antibiotik dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya. Ada hambat minimum dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya. Oke. Nah, metode ini mencari konsentrasi agen antimikrobial atau disebut konsentrasi antibiotik terkecil yang dapat menghambat pertumbuhan
mikroba. Jadi di sini metode untuk mencari konsentrasi antibiotik terkecil yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Itu namanya MIC atau KHM ya. Oke, seperti itu. Nah, teknik MIC atau KHM itu ada dua. Yang pertama itu disebut tube dilution technique atau teknik dilusi tabung ya. Oke, yang kedua agar diffusion method atau metode difusi agar ya. Jadi ada dua teknik ya, dilusi tabung dan difusi agar. Nah, kedua teknik ini akan menghasilkan yang disebut dengan zona hambat yang ditandai dengan cairan bening kalau itu di dilusi tabung atau lingkaran bening pada permukaan agar kalau itu metode difusi agar ya. Jadi sekali lagi kedua teknik MIC ini akan menghasilkan zona hambat ya yang ditandai dengan cairan bening kalau menggunakan metode yang pertama yang kita sebut dengan teknik dilusi tabung ya, atau lingkaran bening pada permukaan agar. Untuk teknik yang kedua ya pakai metode difusi agar. Nah, ini gambar yang ada animasi di samping kanan. Ini merupakan ilustrasi dari metode difusi agar. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait tentang metode difusi agar. Atau di referensi yang lain, atau kalian coba searching, atau mau mencari step by step di YouTube ya, coba dengan kata kunci Kirby Boer, susah banget ya ngomongnya, Kirby Boer diffusion method atau metode cakram difusi ya. Karena kenapa disebut pakai cakram? Karena di sini emang menggunakan cakram berbentuk bulat yang warna-warni itu ya, seperti itu. Jadi untuk metode ini yang diperlukan untuk praktek metode ini. Yang pertama itu pasti cawan Petri yang bulat ini, kemudian yang warna coklat itu media pastinya ya, kemudian ada disebutnya bakteri uji ya. Bakteri ujinya baik itu gram positif atau perwakilan gram negatif, kemudian cakram ya, cakram yang warna-warni ya. Ini sebenarnya cakramnya kalau kita biasanya pakainya warnanya putih, jadi ini mah ilustrasi saja ya. Kayak cakram ya, biasanya pakai kertas haring ya kalau kita praktek ya. Nah, cakram ini ukurannya kurang lebih sekitaran 6 mm ya. Ada yang 5 mm juga, tapi yang kita pakai biasanya 6 mm ya. Nah, si cakram ini kita buat dengan pembolong kertas kalau di lab itu. Jadi ini cakram. Nah, nanti apa fungsi cakram di sini? Fungsi cakram di sini ini untuk memasukkan antibiotik yang akan kita uji. Jadi antibiotiknya diserapkan di cakram. Oke. Kemudian kalau media tadi ya fungsinya ya untuk pertumbuhan bakterinya ya. Kalau bakteri uji ya untuk menguji antibiotiknya. Cawan Petrinya ya untuk tempat media atau pertumbuhannya. Kemudian di sini ada pinset ya untuk menyimpan cakram pada permukaan agar ya. Kemudian di sini ada jangka sorong untuk mengukur diameter zona hambat, karena di difusi cakram kertas ini kita mengukurnya diameter zona hambat. Seperti apa diameter zona hambat ya nanti kita lihat ya. Oke. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali ya pasti persiapkan alat dan bahan. Kemudian jangan lupa kalau kita menggunakan atau bicara terkait tentang mikrobiologi, ya itu pasti harus disterilkan terlebih dahulu alat atau bahan yang akan kita gunakan. Jadi di sini cawan Petrinya jangan lupa disterilkan, medianya juga disterilkan. Kalau bakteri uji nggak boleh disterilkan ya, jadi nanti mati dong kalau bakteri uji. Ya, cakramnya tidak kita sterilkan juga ya, karena itu akan mengandung antibiotik. Oke, nah yang pertama kali kita tuangkan media. Ya, medianya agar biasa dipanaskan, kemudian dituangkan, kemudian dibiarkan hingga memadat ya. Kemudian siapkan cakram yang berwarna putih tadi. Nah, setiap cakram itu dicelup, ya dicelupkan lah biasanya. Atau bisa diteteskan juga antibiotik yang cair ya, yang kalau misalnya antibiotiknya kita pakai paracetamol yang tablet ya pasti kita harus dicairkan. Ya, jadi dicairkan dengan berbagai konsentrasi ya. Jadi konsentrasinya itu
bisa divariasikan. Untuk apa? Karena kita tujuannya untuk mengukur yang namanya KHM, konsentrasi hambat minimum atau MIC. Jadi berapa konsentrasi terkecil yang bisa menghambat pertumbuhan dari mikroba ya, ingat ya, atau dari bakteri di sini ya. Oke. Nah, jadi antibiotik itu dimasukkan ke dalam cakram, baik itu dicelup atau ditetes, kemudian nanti cakramnya disimpan di permukaan agar yang sudah memadat tadi. Tentunya sebelumnya nih ada kelupaan. Ya, jadi setelah agar itu dipadatkan, ini jangan lupa dikasih inokulum atau bakteri uji. Ya, jadi boleh pakai metode cawan tuang ya, bakteri dulu kemudian media, atau pakai metode strik ya, tapi biasanya kita pakai metodenya cawan tuang. Jadi bakteri dulu, media, kemudian homogenkan padat ya. Nanti ingat-ingat lagi aja, nanti dilihat video terkait tentang isolasi bakteri ya. Oke. Nah, di sini jadi sudah ada media plus bakteri ya. Sorry ya tadi kelewat. Sudah ada media plus bakteri. Nah, kemudian tadi balik lagi ke cakram, cakramnya sudah dimasukkan antibiotik yang akan kita ujikan, simpan di permukaan agar ya, kemudian diinkubasi. Ya, inkubasinya biasanya 1 sampai 2 kali 24 jam, kemudian nanti dilihat zona bening di sekitaran cakram. Jadi yang warna coklat di sini inokulat atau bakteri yang tumbuh, ya bakteri uji yang tumbuh. Nah di sekitaran cakram itu tentunya kalau ada hambatan itu bakterinya tidak ada yang tumbuh. Semakin gede cakram atau semakin besar diameter zona hambat, itu berarti antibiotik tersebut ya semakin potensial, gitu ya. Jadi semakin gede diameter zona hambat itu semakin potensial. Nah, itu yang diukur pakai jangka sorong. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya kayak begini. Ya, ini yang ditarik satu cakram yang warna kuning misalnya. Ini cakramnya, kemudian zona hambatnya yang warna putih. Nah, diukurnya itu ya dari ujung ke ujung zona hambat itu. Nah, kayak begini. Ujung ke ujung. Oke, berapa tuh diameternya? Biasanya ukurannya milimeter kalau enggak sentimeter. Jadi biasanya milimeter. Kemudian yang di luar zona hambat itu ada pertumbuhan bakteri. Ya, seperti itu. Oke, itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu yang benar-benar zona bening atau zona hambatnya. Ya, seperti itu. Itu yang diukur ya, pakai jangka sorong. Kalau nggak ada jangka sorong bisa pakai penggaris sih sebenarnya. Nah, nanti hasil ukurannya itu diameter zona hambatnya atau di sini zona terang ya, itu dilihat ya respon hambatan pertumbuhannya apakah kategori kuat, apakah kategori sedang, lemah atau tidak ada ya. Nah, kalau nanti kita mendapatkan diameter zona hambat di atas 20 mm, itu respon hambat pertumbuhannya disebut kuat. Berarti antibiotik itu dia potensial untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba atau pertumbuhan dari bakteri uji, baik itu gram positif atau gram negatif, tergantung bakteri ujinya. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan diameter zona hambatnya 16 sampai 20 mm, itu respon hambatan pertumbuhannya kategorinya sedang, ya. Kalau 10 sampai 15 mm itu kategorinya lemah, ya. Kalau di bawah 10 mm itu disebutnya tidak ada respon hambatan pertumbuhan. Ini menurut Greenwood tahun 1995, ya. Nah, kalau misalnya melihat referensi yang lain, ada juga yang disebut tidak ada hambatan tuh kalau misalnya benar-benar tidak ada zona bening, gitu. Itu disebut tidak ada hambatan. Tapi kalau misalnya ada zona bening walaupun sedikit, misalnya di bawah 10 tuh kan diameter cakram itu 6. Misalnya di bawah 6 itu disebutnya tidak ada. Tapi kalau misalnya di atas 6 sedikit, kalau misalnya ada kurang lebih ya sekitaran 7 mm atau 8 mm itu disebutnya masih disebut sangat lemah lah, disebutnya kayak gitu. Tapi kalau menurut Greenwood 1995 itu di bawah 10 itu disebutnya tidak ada. Ya, seperti itu. Oke, ya kurang lebih seperti itu kalau kita mengerjakan yang tadi metode difusi agar. Nanti untuk jelasnya bisa dilihat juga ya, coba-coba di searching di video pembelajaran di YouTube yang orang lain upload ya, itu ada juga tahapan-tahapannya ya seperti itu. Oke, nah berikutnya
metode dilusi tabung, ya, metode dilusi tabung untuk ya sama ya, mengukur MIC tadi, minimum inhibitory concentration dari antibiotik. Oke. Nah, kalau cakram kertas tadi pakai cakram, antibiotiknya ya di cakramnya. Kemudian kalau misalnya tabung ya di tabungnya ya berarti. Oke, kayak begitu. Nah, di sini yang pertama ya sama seperti yang tadi tahapan tadi, siapkan inokulum atau bakteri uji ya. Kemudian bakteri ujinya ya ini dipreparasi dulu ya di subkultur, kemudian ditumbuhkan. Kemudian kalau misalnya setelah tumbuh ya tentunya bakteri uji ini dimasukkan ke dalam tabung yang akan diujikan. Nah, tabungnya di sini misalnya variasi konsentrasinya seperti ini ya. Oke, mulai dari konsentrasi 0,5 sampai 256 misalnya. Biasanya satuannya mikrogram per liter atau ppm biasanya ya, satuannya part per million. Nah, di sini selain konsentrasi yang seri konsentrasi yang divariasikan, ini ada yang tidak menggunakan antibiotik ya, berarti ini untuk kontrol pertumbuhan dari mikroba uji. Kemudian ada no bakteri, berarti di sini hanya ada media saja, tidak ada antibiotik juga, tidak ada bakteri juga. Jadi di sini hanya ada media saja. Itu untuk melihat kayak semacam kontaminan lah seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian si tabung yang misalnya sudah ditambahkan inokulum, kemudian ditambahkan antibiotik dengan berbagai konsentrasi, kemudian diinkubasi, kemudian dilihat ya. Kalau ada keruh ya, keruh ya. Nah, biasanya di konsentrasi awal ini keruh, misalnya warnanya sama dengan inokulum, warna hijau diilustrasikan di gambar ini, ya berarti di situ ada pertumbuhan mikroba. Berarti antibiotiknya belum menghambat pertumbuhan dari bakterinya. Nah, kalau misalnya bening, ya bening itu tidak ada kekeruhan. Misal contoh di sini, ini mulai dari 64 mikrogram per liter, ya warnanya seperti media yang berisi antibiotik. Nah, berarti di sini ada hambatan. Nah, berapa hambatan minimumnya? Berarti ya hambatan minimumnya konsentrasi terkecil yang bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri. Berarti di 64 mikrogram per liter. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi juga di metode difusi cakram kertas itu pun ada juga ya yang namanya kontrol. Biasanya kita pakai kontrol negatifnya pakai cakram yang berisi Aquades ya. Kalau positifnya ya antibiotik juga sih biasanya kalau positif ya, tapi kalau negatif biasanya pakai Aquades ya seperti itu. Oke, nah kalau di sini tidak ada kategori kuat sedang lemah ya, ada sih mengkategorikannya dari ini konsentrasi yang didapatkan, ada juga yang kayak begitu. Cuman bisa lupa nih ini referensinya nih. Jadi ya intinya kan semakin kecil ya, ya benar ya, semakin kecil konsentrasi berarti ya dia semakin kuat gitu. Jadi kalau misalnya dia punya hambatan di 32 dibandingkan dengan hambatan di 64 mikrogram per liter, mana antibiotik yang lebih kuat ya, berarti yang hambatannya ya di 32 mikrogram per liter ya, karena dia dengan konsentrasi yang lebih kecil dia bisa menghambat pertumbuhan dari mikroba. Nah, di situ ada kategori ya, tapi kategorinya biasanya jarang kita aplikasi. Nah, kalau di atas 256 biasanya yang disebut lemah. Kalau kuat itu ya biasanya di angka 64 itu masih kuat, 64 ke bawah. Kalau sedang 128, 256 biasanya kayak begitu sih mengkategorikannya. Oke. Nah, kemudian balik lagi ke antibiotik ya. Jadi antibiotik itu ada mekanisme kerja dari antibiotik ya. Nah, mekanisme kerja antibiotik itu macam-macam ya. Ada yang antibiotik itu untuk bisa menghambat sintesis dari dinding sel
bakteri. Ya, contohnya golongan beta laktam, glikopeptida, fosfomisin ya. Nah, ini fungsi antibiotik tersebut untuk menghambat sintesis dari dinding sel bakteri. Jadi kalau misalnya dinding selnya tidak terbentuk ya bakterinya juga mati gitu ya. Oke, kemudian ada juga yang menghambat ke arah sintesisnya membran sel ya atau membran plasma ya contohnya golongan lipopeptida. Ya, berarti ini pun bisa melisiskan bakteri. Kemudian ada yang menghambat sintesis folat ya. Contohnya golongan sulfonamides ya. Oke, kemudian ada menghambat sintesis protein ya. Nih, ya, ini golongan tetrasiklin dan yang lainnya. Kemudian ada yang menghambat sintesis ke arah materi genetik ya, bisa RNA ya, bisa DNA-nya ya, bisa DNA girase ya. Nah, jadi mekanisme kerja dari antibiotik itu kalau bisa kita rangkum di sini itu ada 5 ya. Jadi yang pertama menghambat sintesis dinding sel, membran sel. Kalau folat dan protein ini kalau folat di sini ke arah metabolisme sel lah ya, bisa seperti itu. Kemudian menghambat ke arah sintesis proteinnya ya, dan menghambat ke arah materi genetiknya, baik itu DNA atau RNA ya. Jadi mekanisme kerjanya ada 5 ya. Sekali lagi dinding sel, membran sel, metabolisme bakteri tersebut, sintesis protein dan materi genetik. Nah, kalau misalnya ada kejadian antibiotik itu tidak potensial lagi untuk menghambat pertumbuhan mikroba, itu disebut dengan resistensi antibiotik. Jadi resistensi antibiotik itu adalah suatu kejadian di mana suatu antibiotik tidak dapat lagi membunuh mikroorganisme. Itu mikroorganismenya ke arah bakteri. Ya, kenapa bisa kayak begini? Ini mungkin ya bakterinya udah kebal, udah resisten. Ya misalnya gara-gara perilaku pasien dalam meminum obat, bisa kayak begitu. Maksudnya apa? Maksudnya ya meminum obatnya tidak dalam tanda kutip tidak benar. Misal antibiotik itu harus dihabiskan, tapi ternyata di masa untuk mengkonsumsi antibiotik itu tidak habis, itu tidak boleh. Kemudian misalnya mengkonsumsi antibiotik itu sehari 3 kali dengan durasi interval pengkonsumsian antibiotik itu berarti 24 dibagi 3 8 jam sekali. Itu pun harus ini harus tepat waktu ya kayak begitu. Atau kualitas antibiotiknya yang sudah jelek, bisa juga sih seperti itu. Atau misalnya salah peresepan dalam antibiotik, itu yang bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Nah, di sini resistensi antibiotik itu seperti apa? Contohnya ya, misalnya di sini eh, karena ada misalnya di permukaan ini apa bagian sel wall atau dinding sel ini kayak semacam memodifikasi target ya. Jadi targetnya dimodifikasi. Tadinya antibiotik itu bisa misalnya masuk ya ke target sini dan merusak dinding sel. Ternyata karena ada mutasi misalnya di bagian dinding sel itu dia ditangkis gitu ya. Jadi antibiotiknya tidak mempan ya. Atau misalnya antibiotiknya terlanjur bisa masuk ya. Nah, di bakteri ini punya ada kayak semacam pompa efflux mengeluarkan antibiotik yang sudah terlanjur masuk ke keluar. Jadi akhirnya antibiotiknya nggak bisa kerja ya. Kayak begitu. Atau misalnya ke arah permeabilitas membran sel dari bakteri itu berubah juga ya. Tadinya dia bisa merusak sintesis membran sel, tapi ternyata tidak berhasil juga ya. Atau misalnya karena metabolisme itu hubungannya dengan enzim ya. Enzimnya tadinya aktif jadi inaktif ya, jadinya antibiotiknya nggak kerja juga ya. Oke, kemudian misalnya yang tadi ke arah menghambat materi genetik ya.
ini pun nggak bisa nih menghambat ke arah materi genetik. Ya akhirnya antibiotiknya nggak mempan juga. Ini yang kemungkinan bisa terjadi yang namanya resisten antibiotik ya. Ya tadi mungkin dari perilaku meminum obat antibiotik tersebut atau kesalahan dalam peresepan atau kualitas dari antibiotik sendiri itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik ya seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tentang uji kepekaan antibiotik. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa dimengerti, ya, bisa dipahami. Silakan coba mencari literatur yang lain, ya, terutama terkait tentang ini tahapan uji potensi antibiotik, baik itu metode difusi cangkram kertas atau metode difusi tabung, ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.